Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Elisa Purba dan rekan saya Alfred Rizky dalam program TVR 09. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi hangat dan menarik yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah pemirsa TVR 09 selengkapnya. Mengawali berita pagi ini pemirsa, perpustakaan merupakan pusat sumber ilmu pengetahuan. Namun seiring dengan perkembangan zaman juga difungsikan sebagai ruang ekspresi seni yang dimanfaatkan untuk memfasilitasi aspirasi kebudayaan dari para seniman. Wakil Ketua Komisi 10 Abdul Fikri Fakih saat ditemui usai acara pentas sastra bersama Komunitas Sastra Parlemen atau KSP di ruang perpustakaan menyebutkan pengembangan fungsi perpustakaan harus didukung dan dijadikan Learning Resources Center atau pusat sumber belajar. Ia juga mendorong inovasi lainnya, di antaranya pengembangan yang dapat digunakan untuk memfasilitasi penerimaan tamu. Maka di perpustakaan, kita kalau perlu ini perpustakaan jadi tempat yang layak untuk menerima tamu, menjelaskan dan memberikan narasi apa saja. Kalau kekurangan informasi, dia bisa ngambil literatur dari situ tentang olahraga, tentang budaya, tentang apa saja ada di situ. Ia juga menegaskan pihaknya selama ini sudah berupaya memfokuskan kebijakan dan regulasi terkait pengembangan dan kemajuan kebudayaan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Sejak 1987 itu DPR ini sudah membahas tentang regulasi undang-undang yang namanya kebudayaan. Tidak selesai. 2017 kemarin kita menyelesaikan undang-undang, tapi namanya bukan kebudayaan, namanya pemajuan kebudayaan. Bahwa esensi budaya itu malah memang diinovasi. Sehingga ini juga salah satu sentuhan untuk bisa juga merealisasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Raihan Nusyur, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Masyarakat Pemajuan Iptek dan Inovasi Nasional merasa keberatan dengan peleburan lembaga penelitian ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Para peneliti mengaku mengalami kesulitan sejak lembaga penelitiannya dilebur ke dalam BRIN. Masyarakat Pemajuan Iptek dan Inovasi Nasional mengungkapkan 5 masalah utama BRIN. Anggota Komisi 7 DPR RI Mukhtarudin menegaskan terdapat 2 masalah utama yang mendasari kehadiran masyarakat Pemajuan Iptek dan Inovasi Nasional. Masalah pertama adalah kelembagaan dari BRIN. Masalah kedua adalah sumber daya manusia, terutama pimpinannya. Ya, kalau udah kelembagaan kan baru bagaimana adalah SDM-nya, ya kan, baru ada SDM-nya, baru programnya. Kalau kelembagaannya yang bermasalah, ya otomatis akan bermasalah semua tentang isinya kan gitu. Yang pertama tentu BRIN ini kan menggunakan anggaran negara, APBN yang kita berikan. Jangan sampai APBN diberikan kepada lembaga yang tidak punya dasar hukum yang kuat. Nanti salah. Makanya kita minta pendapat hukum juga nanti. Panja akan minta pendapat hukum kepada ahli tata negara, bagaimana sih sebenarnya pembentukan BRIN ini, apakah sudah benar, apakah belum kuat. Kemudian kepada lembaga hukum, apakah memberikan anggaran ini sudah tepat apa belum? Nah, ini akan kita kaji nanti di Panja. Komisi 7 DPR RI akan menindaklanjuti apresiasi masyarakat Pemajuan Iptek dan Inovasi Nasional dengan membentuk panitia kerja atau Panja yang akan melibatkan berbagai stakeholder. Febi dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa TVR Parlemen, masih ada berita lainnya yang kami siapkan untuk Anda. Di antaranya peluang Indonesia dan Rumania jajaki kerjasama bilateral. Informasinya sesaat lagi hanya di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat.
Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09. Ketua GKSB Indonesia dan Rumania Nurul Arifin mengungkapkan ada peluang besar untuk menjalin kerjasama bilateral antara Indonesia dan Rumania di bidang ekonomi dan pertahanan. Nurul Arifin berharap posisi politik Indonesia sebagai negara non-blok akan mempermudah kerjasama ini. Ketua GKSB Indonesia Rumania Nurul Arifin menerima kunjungan delegasi Parlemen Rumania yang juga dihadiri Ketua Komisi 1 DPR RI. Dalam kesempatan ini Nurul Arifin mengungkapkan hubungan diplomatik Indonesia-Rumania sudah terjalin sejak tahun 1950. Ada beberapa poin pembahasan. Pertama, kebijakan penanganan COVID-19 di negara masing-masing dan momentum pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Tadi kita mendengar bahwa hubungan bilateral ini jelas sudah berlangsung lama, namun pada saat ini ada yang ingin dititikberatkan, yaitu untuk meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi. Tadi kan dikatakan bahwa neraca ekonomi perdagangan itu baru 65 juta US dollar. Jadi ke depannya ingin lebih tinggi lagi begitu. Nah, kita juga tadi harapannya bisa bekerja sama untuk menjalin kerjasama di bidang pendidikan, kemudian juga pertahanan, ya, dan mereka tadi juga bagian dari Eropa Timur, karena kita juga tahu kan banyak sekali negara-negara pecahan Soviet yang kemudian berhasil membangun negaranya begitu. Jadi saya kira kita sebagai negara non-blok, ya, tentu saja dengan politik non-blok tersebut kita ingin bekerja sama dengan banyak negara dan tanpa melihat left or right, saya kira itu, ya. Dari Senayan, Jakarta, Amita dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal DPR RI baru-baru ini melakukan sosialisasi program magang di Rumah Rakyat ke beberapa universitas di Indonesia. Salah satunya ke Universitas Mataram di Nusa Tenggara Barat. Kepala Bidang Pelatihan Struktural dan Fungsional Pusdiklat Setjen DPR RI, Budi Wuryanto mengatakan, peran Pusdiklat di sini sebagai salah satu mitra yang memberikan fasilitas dalam melaksanakan program Kampus Merdeka dari Kemendikbudristek. Untuk sosialisasi magang di Rumah Rakyat yang kita laksanakan di Universitas Mataram, alhamdulillah berjalan dengan sukses. Antusiasme tampak dari sivitas akademika, ya, jadi segenap sivitas akademika menghadiri, ya, dari Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, para dekan, para ketua jurusan tadi, kemudian juga perwakilan mahasiswa juga sangat antusias terkait dengan program Kampus Merdeka ini. Terbukti setelah kita paparkan banyak sekali pertanyaan, dan pertanyaan itu ternyata lebih banyak yang sifatnya teknis, yang sebenarnya kalau harus kita cermati memang harus diselesaikan dari penyelenggara program, yaitu di Kemendikbudristek, ya. Rektor Universitas Mataram, Bambang Hadi Kusumo,
sangat mengapresiasi adanya program magang di rumah rakyat ini. Kami akan mendorong sebanyak-banyaknya mahasiswa UNRAM akan apply registrasi di program magang tersebut. Mudah-mudahan mereka ke depan banyak yang bisa lulus, kemudian menimba ilmu di sana di DPR RI, kemudian mudah-mudahan ilmu yang mereka gunakan ini, yang mereka dapatkan ini mereka gunakan untuk ketika mencari. Dari Nusa Tenggara Barat, Andre, TVR Parlemen melaporkan. Agar tidak terjadi peningkatan inflasi dan semakin tingginya harga bahan pokok di masyarakat, Komisi 11 DPR RI meminta Kementerian Keuangan untuk memperhatikan aturan tentang kenaikan PPN 11%, seperti tidak mengenakan kenaikan kepada sektor yang bersentuhan langsung kepada masyarakat. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib Kodratullah mengatakan saat pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan, semangat untuk menaikkan pajak pertambahan nilai untuk mendorong percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Melihat bahwa laporan dari berbagai pihak, proyeksi ekonomi ini tidak seperti yang sekarang terjadi. Sekarang ini arah peningkatan inflasinya cukup lumayan tinggi. Kemudian dampak dari perangnya Rusia-Ukraina ini juga cukup memukul alur suplai dari beberapa kebutuhan pokok atau terutama di migas. Senada dengan Najib, anggota Komisi 11 DPR RI Satori menyatakan pengenaan kenaikan PPN 11% harus dilakukan untuk sektor yang tepat. Pasti ada dampaknya, dan di masyarakat juga dirasakan. Masyarakat juga merasakan dampak daripada ada PPN itu ya, yang 11% itu pasti. Iya. Mudah-mudahan kita ambil positifnya karena memang dengan hasil pandemi yang cukup lumayan menurun drastis, tetapi dengan adanya PPN mudah-mudahan kita tetap menggali adanya penaikan PPN 11%. Hilman Hidayat dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Itu tadi 5 berita pilihan dari redaksi TVR Parlemen. Berikutnya kami hadirkan kepada Anda liputan mendalam khas redaksi TVR Parlemen soal perlunya memuat keberpihakan dalam rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Informasinya sesaat lagi, tetap di TVR 09. Kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI.
kembali di TVR 09. Pemirsa, untuk menyelesaikan masalah pendidikan kedokteran yang terjadi seiring perkembangan zaman dan mewujudkan peningkatan kualitas dokter yang merata di seluruh Indonesia, diperlukan langkah afirmasi dari negara. Untuk itu, Badan Legislasi DPR RI berkomitmen menyelesaikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran atau Dikdok. Balik juga menilai penyelenggaraan pendidikan kedokteran untuk menghasilkan SDM dokter berkualitas memerlukan keterlibatan dari pemerintah daerah. Simak liputan mendalamnya pemirsa yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Dalam melakukan pembahasan rancangan Undang-Undang Dikdok, Balik DPR RI memandang perlunya melibatkan peran semua pihak yang terkait dengan pendidikan kedokteran, seperti akademisi, praktisi, dan Pemda. Saat kunjungan kerja di Bali, anggota Balik DPR RI I Ketut Karyasa menyoroti distribusi dokter yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di wilayah 3T. Salah satunya disebabkan masih minimnya jumlah dokter di Indonesia. Kurangnya SDM dokter di Indonesia disebabkan biaya yang mahal dan waktu tempuh pendidikan yang lama. Pendidikan kedokteran saat ini lebih banyak diikuti kalangan menengah ke atas. Melalui revisi Undang-Undang Dikdok, diharapkan generasi muda dari semua kalangan ekonomi bisa mempunyai kesempatan menempuh pendidikan kedokteran. Adanya tidak sinkronasi antar lembaga yang ada di tentang kesehatan ini bisa diatasi, dan pemerintah pun tentu selama ini harus mempunyai peran penting. Anggota Balik DPR RI Kurniasih Mufidayati juga mengusulkan dimasukkannya pasal yang mengatur pembiayaan pendidikan kedokteran yang bersumber dari anggaran negara, baik berupa beasiswa maupun subsidi. Pendidikan kedokteran banyak menghabiskan biaya untuk sektor alat dan tempat praktek. Ada biaya yang standar, pemerintah harus hadir di sini untuk bisa memberikan subsidi pembiayaan. Mungkin bisa mengajak pihak ketiga juga ya, butuhkan peralatan, kemudian juga membutuhkan rumah sakit. Dalam kunjungan kerja ke Papua Barat, anggota Balik DPR RI Zainuddin Maliki mengungkapkan pemenuhan SDM dokter yang berkualitas di suatu daerah tidak terlepas dari peran dan partisipasi pemerintah daerah terhadap pendidikan kedokteran. Keterlibatan Pemda dianggap perlu diatur dengan jelas dalam rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran dalam mengalokasikan anggaran dari APBD untuk pendidikan kedokteran di daerahnya, baik berupa beasiswa khusus maupun ikatan dinas. Kalau dia lulus nantinya diwajibkan untuk mengabdi di daerah itu, tidak mengabdi di tempat yang lain, termasuk untuk, karena Papua Barat ini juga punya wilayah-wilayah yang terpencil, mereka yang menerima beasiswa harus juga berkomitmen untuk nanti setelah lulus melaksanakan tugas di daerah-daerah yang masih terpencil, atau menyediakan anggaran memberikan beasiswa dalam bentuk ikatan dinas. Dalam bentuk ikatan dinas dalam arti begitu lulus dia menjadi pegawai pemerintah daerah. Anggota Balik DPR RI Muhammad Safi'i menyatakan, revisi Undang-Undang Dikdok tidak hanya untuk meningkatkan kualitas SDM dokter di Indonesia, melainkan juga memperbaiki kualitas sistem pelayanan kesehatan di seluruh daerah. Masalah kekurangan dokter di wilayah tertentu disebabkan maldistribusi lulusan kedokteran. Sistem pelayanan kesehatan yang belum maksimal diharapkan bisa diatasi dengan pendistribusian dokter-dokter berkualitas hingga ke wilayah 3T, serta ditunjang dengan peningkatan infrastruktur kesehatan di seluruh pusat pelayanan kesehatan. Selama ini kan permintaan daerah maunya dokternya lengkap, tapi partisipasinya nggak ada. Apalagi warganya yang memang punya minat menjadi dokter, tapi tidak punya kemampuan ekonomi untuk kuliah di kedokteran yang lama dan mahal tadi. Seandainya ada partisipasi dari pemerintah daerah, kita berharap ini menjadi solusi supaya distribusi dokter ke daerah-daerah itu bisa lebih merata, karena
itu memang dibiayai oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Badan Legislasi DPR RI berharap revisi Undang-Undang Dikdok bisa menyempurnakan pokok-pokok substansi yang sudah dan belum diatur dalam Undang-Undang Dikdok sesuai dengan praktik dan pengalaman yang terjadi di lapangan. Selain itu, nantinya rancangan undang-undang ini bisa mewujudkan keberpihakan atau afirmasi kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya di wilayah terdepan, terluar, tertinggal, atau 3T. Untuk mendapatkan akses pendidikan kedokteran yang berkeadilan dan setara, serta pemenuhan distribusi lulusan pendidikan kedokteran di seluruh wilayah Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, menjalankan ibadah puasa bukan berarti hanya menahan haus dan lapar saja. Masih banyak kegiatan lainnya yang dapat dilakukan, diantaranya berolahraga. Jangan kemana-mana pemirsa TVR Parlemen, sesaat lagi akan kami sampaikan kepada Anda salah satu rekomendasi olahraga yang cocok dilakukan saat menjalankan ibadah puasa. Olahraga apakah itu? Tetap di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 09 pemirsa. Menjalani ibadah puasa Ramadan bagi umat muslim bukan berarti menjadi alasan untuk tidak melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Aspek kesehatan tubuh perlu diperhatikan selama bulan Ramadan. Hal ini perlu dilakukan supaya tubuh tetap fit dan dalam kondisi yang bugar. Simak liputan yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Selamat pagi, pemirsa TVR 09. Bagaimana puasanya? Masih semangat kan menjalani ibadah puasa Ramadan sampai nanti Lebaran tiba? Pemirsa, ada banyak cara untuk menjaga tubuh tetap bugar kala berpuasa. Salah satunya adalah dengan berolahraga.
Pertanyaannya, apa bisa kita berolahraga di tempat kerja? Eits, tenang. Mau olahraga apa? Mau bola, futsal, basket, atau mau voli? Jangan khawatir, semua sudah disediakan fasilitasnya oleh DPR RI. Kita cari tahu lebih banyak yuk. Cukup baik, bagus, lengkap. Selain lapangan voli, ada lapangan futsal, lapangan basket, lapangan sepak bola, bulu tangkis, ada gor futsal. Tuh, dengarkan apa kata Kang Gojali? Semua fasilitas olahraga di DPR dijamin lengkap. Kang Gojali adalah salah satu atlet DPR dari cabang olahraga voli yang menikmati lengkapnya fasilitas olahraga yang ada di DPR loh. Nah, kita tanya-tanya lebih banyak yuk sama Kang Gojali. Atlet voli di DPR ini terdiri dari siapa aja sih? Tentunya dari Pamdal sendiri, saya sebagai anggota Pamdal, dari rekan-rekan Bingkam MPR, teman-teman office boy, cleaning service, karyawan-karyawan DPR, MPR, DPD. Lalu kalau di antara pemirsa ada yang mau gabung ke klub voli DPR, gimana sih caranya? Pelatihannya itu hari apa aja ya? Terus anggotanya sampai saat ini udah ada berapa orang tuh? Kalau mau bergabung latihan dengan tim voli DPR, boleh menghubungi Bapor DPR RI, khususnya pemain voli, atau lewat pelatih kami, senior kami. Kami latihan di sini rutin Selasa sore, Jumat sore. Sementara tim voli kami dibagi dua, pool A dan pool B. Bahkan ditambah dengan rekan-rekan teman MPR, tim kurang lebih 35. Bola voli merupakan cabang olahraga yang para pemainnya dituntut untuk dapat menjalin kerjasama yang baik dengan anggota tim guna menyerang area lawan. Permainan ini disebut mampu mendukung kecerdasan karena merangsang koordinasi otak menjadi semakin baik. Kita tanya lagi yuk sama Kang Gojali, tim voli DPR ini suka ikut turnamen nggak sih? Kalau pernah, udah tanding kemana aja nih? Kadang-kadang ikut turnamen di luar kantor, seperti di Purwakarta, di Tenjo, di Cianjur, kami suka main. Dulu ada dari Kemenpora, tim DPR mengirim kontingen bola voli ke Solo tahun 2008 nggak bisa. Wah, ternyata udah lumayan sering ikut turnamen ya para atlet kita ini. Pasti udah mengukir banyak prestasi juga dong. Sementara kalau di luar kami belum ada prestasi ya. Kalau di intern di DPR, antar biro, khususnya Pamdal, bahkan pialanya pun masih ada di posko Pamdal DPR. Gak apa-apa Kang Gojali, semangat terus ya. Biar tim voli DPR lebih sering bawa piala dan mengharumkan nama lembaga kita ini pastinya. Nah, biar tambah semangat lagi kejar prestasi, kayaknya tim voli DPR perlu ditambah lagi deh kelengkapan sarana dan prasarananya. Sementara untuk dukungan, khususnya untuk lapangan, alhamdulillah sudah bagus, sudah baik. Terima kasih Pak Sekjen. Namun ya lebih ditingkatkan lagi, lebih difasilitasi lagi untuk kelengkapan seragam kami, sepatu kami, kalau dibantu kelengkapannya aja, bola volinya, seragam kami biar tidak beda-beda seragamnya gitu. Kalau bisa ya semua kelengkapan termasuk kaos kaki dan sepatu. Siap deh Kang Gojali, kita tampung dulu ya aspirasinya. Semoga kedepannya tim voli dan seluruh cabang olahraga lainnya yang ada di lingkungan DPR bisa semakin bersinar dan berprestasi lagi ya. Sekian dulu liputan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Rabu 6 April 2022. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri. Lalu ada Komisi 5 DPR RI yang juga menggelar rapat kerja dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala BMKG dan Kepala BNPB.
Nah, masih di waktu yang sama, pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 9 DPR RI akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM, Dirjen Kefarmasian dan Alkes Kementerian Kesehatan, serta Direktur Utama PT Bio Farma. Lalu di siang harinya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 2 DPR RI akan mengadakan rapat kerja dengan Menteri ATR BPN, serta sejumlah agenda DPR RI lainnya yang dapat Anda saksikan secara langsung melalui sejumlah kanal TVR Parlemen yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap berhati-hati pada persebaran virus COVID-19. Tetap jaga protokol kesehatan, apalagi bagi Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kami himbau juga untuk mengikuti vaksinasi booster COVID-19 yang kini disediakan pemerintah di lokasi yang terdekat di sekitar rumah Anda. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Saya Elisa Purba dan rekan saya Alfat Rizky, sampai bertemu kembali di TVR 09 besok pagi. Sampai jumpa.